Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini pelajaran PLH ya sayang ya. Nah, kalian pelajaran PLH itu sudah sampai halaman 87. Coba buka halaman 87-nya sayang. Iya, halaman 87 sudah. Iya, baik. Nah, kalau sudah BK akan memberikan materi tentang simulasi cara menghadapi banjir. Nah, kalian sudah tahu kan banjir itu apa? Iya, banjir itu akibat ulah siapa? Coba masih ingat tidak? Akibat ulah manusia. Manusianya suka apa kalau banjir? Yang mengakibatkan banjir itu karena manusianya itu suka buang sampah di sungai. Apalagi masih ingat tidak? Ya, menebang pohon. Selain itu, sungai-sungai yang ada di dekat pemukiman warga dipersempit. Ya, jadi ketika banjir, air yang ada di sungai akan meluap. Betul. Apalagi selain itu? Ya, yang kayak tadi gitu ya, yang kayak tadi itu apa? Membuang sampah sembarangan di sungai, di jalan-jalan ya. Itu gara-gara akibat terjadinya banjir. Nah, sekarang kita akan belajar simulasi. Simulasi itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Ada yang sudah tahu simulasi itu apa? Simulasi itu adalah memperagakan ya. Memperagakan, kalau misalnya di sekolah mereka bisa memperagakan ini, tapi karena kita sedang daring jadi pakai omongan saja sayang ya, memperagakannya atau lihat gambar. Nah, Bu Eka akan menyebutkan simulasi itu memperagakan cara menghadapi banjir. Cara ketika kalian sedang menghadapi banjir itu kayak gimana sih, harus apa aja sih? Apakah ketika ada banjir kita diam saja? Atau kita menangis saja? Tidak bisa ya, tidak bisa diam aja, tidak bisa menangis, tidak bisa seperti itu. Tapi kita itu harus mempraktekannya juga. Gimana sih kalau ada banjir kita harus seperti apa gitu ya. Nah, Bu Eka akan memberitahu simulasi ketika menghadapi banjir itu hanya ada 4 saja ya. Ketika kalian menghadapi banjir, kalian bayangkan saja ya, tapi nauzubillah ya, jangan sampai kita terkena banjir. Tapi kita bayangkan saja, kalau rumah kita terkena banjir, yang pertama itu sumbat seluruh jalan masuk air. Gimana sih Bu caranya menyumbat itu? Nah, coba kalian buka halaman 88. Di sini ada gambar nih ya. Nih bapak-bapak dengan anaknya ya, ini dia sedang membuat tanggul di pintu pagar ya. Dan ini ada anak kecil sedang menyumbat memakai, di bawah pintu kan suka ada ya yang kecil kayak untuk yang tidak terkena pintu nih, ada bolongan kayak gini ya. Ini sedang menyumbat celah bawah pintu. Nah, celahnya ya, celah pintu yang di bawahnya itu ya. Nah, kalian nanti boleh lihat di pintu kalian apakah ada celahnya. Nah, pasti ada ya. Ada. Kalau Bu Eka itu celah pintu Bu Eka itu agak besar, tapi ada juga yang celahnya kecil ya. Nah, walaupun kecil atau besar celahnya, lebih baik disumbat seperti ini ya. Nah, seperti ini disumbat pakai kain atau pakai sepertinya anduk ya, supaya airnya tidak masuk ke dalam rumah ya. Nah, itu bentar ya. Nah, itu yang pertama itu menyumbat seluruh jalan masuk air. Yang kedua, di rumah kalian punya listrik tidak? Pasti punya ya semuanya ya. Yang kedua itu listrik itu kan ada stop kontak ya. Yang kotak itu yang ada buat colokan listrik itu kabel. Nah, itu matikan peralatan listrik atau sumber listrik, matikan atau dicabut ya stop kontak. Nanti kalau misalnya kalian nih ya, Bu Eka perlihatkan ya, nih langsung aja. Stop kontak itu seperti ini sayang. Nah, di rumah kalian pasti ada stop kontak seperti ini ya.
Nah ini kalau misalnya ini nyolok gini ya, kalau ada banjir di rumah kalian, si kabelnya harus dicabut. Kenapa dicabut Bu Eka? Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Kenapa peralatan listrik harus dicabut? Ya, kalian sudah tahu, pintar ya. Kenapa dicabut? Karena kalau misalnya air itu terkena colokan yang tadi ya, stop kontak yang tadi ya, itu namanya stop kontak. Terus listriknya sedang nyolok, nah kemungkinan kalian akan tersetrum. Iya, karena stop kontaknya ada listriknya ya. Jadi si kabelnya itu menyolok ke stop kontak. Terus kalau di sini tidak ada ya. Di rumah kalian ada tidak? Seperti untuk listrik ya, listrik yang kayak untuk listrik itu, nah itu dimatikan ya, listrik yang di depan rumah. Coba kalian boleh deh lihat sekarang ya, tanya ke orang tua kalian. Untuk listrik, jadi itu tuh semuanya itu ada di situ. Kalau misalnya tempatnya itu di off kan, listriknya itu di off kan yang di luar rumah, nah itu akan mati semuanya ya. Jadi matikan peralatan listrik. Yang ketiga, amankan barang-barang berharga. Seperti apa? Seperti uang atau dokumen ya, atau apalagi misalnya emas ya, diamankan. Takutnya nanti terkena banjir, terbawa oleh air ya. Amankan dulu barang-barangnya. Yang keempat, terakhir, nah kita ketika banjir jangan diem aja di rumah, diem aja, nangis aja, nggak kayak gitu ya. Tapi kita itu harus mengungsi. Kalau misalnya ini ya, misalnya ini kan untuk mencegah ya. Nah kalau misalnya ini tidak bisa misalnya airnya tetap masuk, kita itu tidak boleh tetap di rumah ya, tapi harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Contohnya ke tempat yang tidak terkena banjir, sayang ya. Nah, kita ulangi lagi ya, cara simulasi untuk menghadapi banjir. Yang pertama apa? Yang pertama, sumbat saluran jalan masuk air. Ini disumbat ya, supaya airnya tidak masuk. Kemudian apalagi yang kedua? Matikan listrik ya. Kalau listrik masih mencolok di stop kontak yang barusan, dicabut dan matikan tanda off. Di depan rumah kalian ada itu listrik ya, yang kotak itu ya. Nah boleh nanti tanyakan kepada orang tua ya, itu dimatikan supaya tidak tersengat oleh listrik atau tidak kesetrum ya, amit-amit ya. Yang ketiga, amankan barang-barang berharga seperti uang, emas atau dokumen-dokumen. Yang terakhir, kita harus mengungsi ke tempat yang aman, yang tidak terkena banjir ya. Nah, mungkin PLH materinya hanya segitu. Nah, setelah kalian mengetahui materi itu, kalian buka halaman 91 sampai 92. Kalian kerjakan ya. Kerjakannya di sini aja ya, di buku paket PLH saja. Nah, segitu saja tugas dan materi PLH hari ini. Tetap semangat. Jangan banyak ngeluh ya. Jangan banyak iklan ketika mengerjakan tugas ya. Tetap semangat kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.